Pertanyaan haruskah masuk surga menjadi tidak penting ketika kita tahu bahwa kita hidup diciptakan di muka bumi ini. Maka surga yang saya maksud adalah surga. Tahu nggak? Hari ini aku mau jelasin tentang kehidupan setelah kematian. Oh. Ya, karena, di bulan ini kita bangsa Indonesia kebanyakan sedang melaksanakan ibadah puasa, ibadah umat muslim di Indonesia. Ya, kita nggak mau bahas itu sih, tapi alasan kenapa umat beragama menjalankan ibadah beragamanya karena memang ada sebuah istilah yang menarik mesti kita bahas. Yuk kita mulai. Haruskah masuk surga? Ya, buat sebagian orang yang tidak percaya surga, ya sepertinya kehidupan di dunia ini ya kehidupan bicara tentang baik dan buruk saja. Kita sebagai manusia dituntut untuk baik dan buruk. Adakah tanda-tanda surga itu ada? Adakah bukti-bukti konkret kalau surga itu ada? Lalu adakah orang-orang yang pernah ke surga dan menyatakan kalau surga itu ada? Hmm, Mungkin perbincangan ini menjadi sedikit kontradiktif ya atau menjadi sebuah perdebatan karena memang ini pembahasan yang agak sensitif, tapi saya mau melihat dari sudut pandang sebagai orang awam nih, karena memang nyatanya istilah surga hadir dalam kehidupan keagamaan seseorang. Apakah itu keagamaan yang sifatnya keagamaan lokal atau keagamaan yang kita kenal sebagai sebagai turunan dari agama samawi. Ya, ada Yahudi, ada Katolik, ada Kristen, ada Islam. Sebenarnya kalau kita tilik, dari segi, katanya, istilah kata surga itu sendiri sudah diadaptasi banyak di Indonesia. Ada yang artinya kayangan, ada yang artinya di awan-awan, dan lain sebagainya. Tapi secara pribadi saya mau menyaksikan bagaimana perasaan saya terhadap surga itu sendiri dan menjawab pertanyaan, "Haruskah masuk surga?" Kalau saya percaya bahwa manusia ketika pertama kali diciptakan berdasarkan, kepercayaan saya, maka manusia dari awal diletakkan di muka bumi ini, tidak ada tempat lain. Maka secara logika bahwa manusia tidak bisa ditempatkan di tempat yang lain selain di muka bumi ini. Oleh karena itu saya percaya bahwa surga adanya hanya di bumi, bukan di tempat lain. Tapi bumi yang seperti apa, keadaannya bagaimana, itu yang menjadi kunci dari pertanyaan kita tadi. Haruskah kita masuk surga? Nah, banyak orang yang melaksanakan kehidupannya termotivasi dari kalimat ini. Sehingga banyak orang yang melaksanakan ibadah karena memang bertujuan ingin menjadi orang-orang atau bagian atau kelompok atau golongan yang masuk ke surga itu sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus bertindak supaya mendapatkan surga itu sendiri? Kesannya menjadi sebuah transaksional. Tapi saya meyakini, menghargai sekali dan menghormati pendapat sebagian kelompok besar menyatakan kalau menjadi masuk surga adalah bagian dari perintah dalam keagamaan. Justru itu motivasi yang baik. Tapi saya sebagai manusia yang hidup di era modern, pertanyaan haruskah masuk surga menjadi tidak penting ketika kita tahu bahwa kita hidup diciptakan di muka bumi ini. Maka surga yang saya maksud adalah surga yang berupa keadaan. Keadaan di mana setiap manusia hidup penuh dengan damai, tanpa punya perspektif yang negatif, tanpa punya motif yang negatif, tanpa punya niat yang jahat. Nah, karena surga itu sendiri saya baca di berbagai literasi menyatakan bahwa keadaan di mana Tuhan atau Sang Pencipta berkuasa atas surga itu sendiri. Nah, Tuhan yang Maha Suci itu tidak bisa hidup dengan kita yang berdosa atau yang tidak suci. Oleh karena itu saya percaya bahwa kita yang disucikan pada akhir zaman dengan model apapun ya dalam kehidupan kita setelah kematian, maka satu-satunya jawaban yang menurut saya paling mudah diterima bagi generasi muda saat ini, ya surga itu ada di bumi. Bumi yang indah, bumi yang tidak memberikan kesulitan kehidupan bagi kita, bumi bumi yang selalu memberikan kebutuhan segala kebutuhan kita, yaitu bumi yang sebagaimana awal penciptaan itu membuat bumi dan manusia tinggal di dalam. Nah, pertanyaan berikutnya tentang haruskah masuk surga, jawabannya
menurut saya ini mungkin sedikit, bertolak belakang dengan pandangan orang lain. Jawaban saya, tidak harus masuk surga. Karena masuk surga bukan sebuah tujuan menurut saya, tapi masuk surga adalah sebuah perjalanan. Perjalanan menjadi orang-orang yang layak masuk surga. Jadi secara tidak langsung jika kita sudah berbuat sebagaimana motivasi kita menjadi orang-orang yang layak masuk surga, sebenarnya kita sedang merasakan dan menciptakan surga itu hadir di muka bumi. Kenapa? Karena saya sejauh lihat TikTok, short YouTube, saya ngelihat banyak konten-konten akhir-akhir ini saya mengikuti follow konten-konten yang mempromosikan tindakan-tindakan baik banyak orang di penjuru dunia. Nah, dari situ saya melihat terenyuh gitu bahwa orang-orang yang hidup di surga adalah orang-orang yang selalu memberikan dirinya uh, untuk orang lain. Jadi kalau motivasinya harus masuk surga atau enggak, buat saya ini bukan sebuah kewajiban, tapi adalah hak, sebuah hak di mana seseorang boleh mengambil hak itu atau tidak. Tapi bagi orang yang percaya bahwa dia didesain secara khusus uh, untuk hidup di surga pada mulanya, maka sudah seharusnya kita belajar untuk menjadi orang-orang yang hidup di surga seperti itu. Keputusan masuk surga atau tidak, masalahnya bukan di tangan kita. Itu yang saya yakini. Jadi haruskah masuk surga? Kalau kita bilang harus, tapi sang pemilik tidak menyatakan kita bisa masuk surga apapun yang kita perbuat, ya kita harus menerima. Jadi haruskah masuk surga? Jawaban saya tidak, dengan catatan kita menghadirkan surga dalam kehidupan pribadi kita dari hari lepas hari. Itu yang saya percaya mengimani kehidupan umat beragama di Indonesia yang beragam, karena karakter orang Indonesia sendiri dari suku bangsanya, dari banyak tradisi adalah satu, yaitu membawa kebaikan. Mulai dari menghargai orang lain, bertoleransi, memberikan senyuman, uh, selalu mendahulukan orang lain, itu sudah ada di generasi leluhur kita. Saya sendiri merasakan hal itu di dalam kehidupan saya sampai dewasa ini. Itu aja yang mau saya bagikan, bahwa untuk memperingan hidup generasi sekarang, jangan sampai kita jadi manusia yang bertransaksi dengan Tuhan, karena memang sebenarnya sedari awal kita adalah manusia-manusia surga karena kita diciptakan oleh Tuhan, dan maka kehidupan kita harus membawa surga itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan dengan menyenangkan kehidupan orang lain saja, bukan juga hanya untuk menyenangkan kehidupan pribadi kita, tapi karena memang kita adalah awal mulanya manusia-manusia surga. Yuk, di bulan yang penuh berkah ini, kita wujudkan manusia yang hidup diciptakan untuk manusia surga. Sepanjang bulan ini kita tebar kebaikan, dan di bulan-bulan berikutnya kita tetap mempertahankan kebaikan bagi sekeliling kita. Itu dulu dari aku sampai. Dadah.